Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan tema pengertian belajar, jenis belajar, pengertian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran Bahasa dan Sastra di SDMI. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman dan latihan. Perubahan ini bersifat relatif, permanen, dan tidak hanya terbatas pada kemampuan mengingat saja, tapi juga mencakup pemahaman, penerapan, hingga menciptakan sesuatu yang baru. Menurut Robert Gardner, belajar adalah perubahan dalam kemampuan manusia yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dan tidak disebabkan oleh pertumbuhan biologis. Sedangkan menurut Hillgarden dan Bower, belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman. Jadi, belajar bukan sekedar duduk diam mendengarkan guru. Belajar adalah proses aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Di tingkat madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, proses belajar harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Mereka belajar lebih baik jika proses menyenangkan, nyata, dan melibatkan berbagai aktivitas. 2 jenis belajar. Belajar memiliki banyak jenis yang masing-masing memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kemampuan peserta didik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, belajar kognitif. Ini berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti mengingat, memahami, dan menganalisis dan mengevaluasi. Contohnya, siswa memahami isi teks cerita lalu diminta membuat ringkasan atau cerita baru dari sudut pandang mereka sendiri. Kedua, belajar afektif. Ini berkaitan dengan sikap, nilai, emosi, dan minat siswa. Misalnya saat membaca cerita rakyat, siswa bisa meresepsi nilai moral di dalamnya dan menumbuhkan empati terhadap tokoh. Ketiga, belajar psikomotorik. Jenis belajar ini berfokus pada keterampilan fisik atau motorik. Contohnya adalah melafalkan kata-kata dengan tepat, menulis huruf yang rapi, atau bermain drama dalam pembelajaran sastra. Keempat, belajar sosial. Belajar ini menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi antara siswa. Diskusi kelompok, bermain peran, atau membuat proyek bersama merupakan contoh pembelajaran sosial. Kelima, belajar bahasa. Ini adalah bentuk belajar yang menyeluruh. Belajar bahasa mencakup kemampuan berpikir, berperasaan, bertindak, dan berkomunikasi secara sosial. Bahasa harus dipelajari dalam konteks nyata agar siswa terbiasa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan, akan tetapi juga proses mengembangkan kemampuan berpikir, bertindak, dan bersikap. Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, kegiatan pembelajaran tidak hanya menyampaikan teori-teori kebahasaan dan kesastraan, akan tetapi juga membimbing siswa untuk mampu menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengapresiasi karya sastra dengan empati. Dalam pembelajaran, guru juga harus mampu mengembangkan strategi dan teknik pembelajaran yang inovatif seperti penggunaan media audiovisual, permainan bahasa, literasi digital, serta integrasi pendekatan saintifik dalam kurikulum. Baik, selanjutnya kita masuk di materi terakhir, yaitu prinsip pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi teman-teman, apa saja sih prinsip pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia? Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia harus mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keterpaduan. Pembelajaran bahasa harus mengintegrasikan 4 keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Misalnya, setelah membaca teks naratif, siswa diminta untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan menuliskan ulang cerita dengan versi mereka sendiri.
Yang kedua, prinsip kontekstual. Apakah teman-teman tahu apa itu prinsip kontekstual? Jadi teman-teman, prinsip kontekstual itu merupakan pembelajaran yang hendaknya dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa agar lebih bermakna. Teks yang digunakan dalam pembelajaran sebaiknya bersumber dari lingkungan sekitar siswa, seperti cerita rakyat daerah atau pengalaman pribadi siswa. Kemudian yang ketiga, prinsip keaktifan. Di dalam kelas ketika belajar, siswa harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat mengadakan kegiatan seperti debat, simulasi wawancara, bermain peran, atau proyek membuat majalah kelas. Kemudian ada prinsip individualisasi. Pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individu siswa. Guru dapat memberikan tugas yang bervariasi berdasarkan tingkat kemampuan siswa serta memberikan umpan balik yang bersifat personal. Selanjutnya yang kelima, prinsip kebermaknaan. Materi yang diajarkan harus relevan dan bermakna bagi siswa. Siswa akan lebih mudah mengingat dan memahami materi jika dikaitkan dengan pengalaman atau kebutuhan mereka. Lanjut yang keenam, prinsip evaluatif. Evaluasi pembelajaran tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga secara terus-menerus. Guru dapat menggunakan teknik evaluasi alternatif seperti portofolio, jurnal belajar, dan rubrik penilaian. Selanjutnya yang ketujuh, prinsip estetika dan apresiasi. Dalam pembelajaran sastra, siswa harus diajak untuk menikmati keindahan bahasa dan nilai-nilai moral dalam karya sastra. Guru dapat membacakan puisi dengan ekspresif atau mengadakan lomba membaca puisi. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kreativitas. Pembelajaran harus mendorong siswa untuk kreatif, misalnya dengan menulis puisi, membuat drama sederhana, atau membuat komik dari cerita yang telah dibaca. Jadi teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa kami jelaskan di video pembelajaran kali ini. Semoga setelah menonton video ini, kalian akan lebih paham tentang pengertian belajar, jenis-jenis belajar, pengertian pembelajaran, prinsip pembelajaran bahasa, dan sastra Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.